Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah. Rekan-rekan mahasiswa dan semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada sore hari ini kita lanjutkan kembali pelajaran kita membaca dan mentelaah kitab Manhajus Salikin tentang ilmu fikih, dan kita masih dalam pembahasan kita dari kitab Al-Taharah. Kita memasuki pembahasan berikutnya, yaitu tentang al-mashu 'ala al-khuffain wal jabirah, tentang mengusap khuf dan jabirah, yaitu perban. Pembahasan ini erat kaitannya dengan pembahasan kita sebelumnya tentang tata cara wudu, di mana pada pertemuan sebelumnya telah kita jelaskan secara lengkap dan singkat bagaimana tata cara wudu sesuai sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di antara hal yang dilakukan oleh orang yang berwudu pada sebagian keadaan adalah dia mengusap khufnya, mengusap khuf atau sepatu atau kaos kaki, ya, bagi orang yang sedang memakainya. Nah, itulah yang akan menjadi pembahasan kita pada sore hari ini. Jika pembahasan kita selesai, maka kita akan melanjutkan pada bab berikutnya tentang pembatal-pembatal wudu. Baik, dikatakan oleh penulis rahimahullahu ta'ala, faslun fil mas'i 'ala al-khuffain wal jabirah. Ini judul pasalnya, tentang mengusap kedua khuf dan jabirah. Jadi khuf ini adalah semacam sepatu ya, yang dipakai, di mana khuf tersebut menutupi semua bagian kaki hingga kedua mata kaki. Karena itulah nanti akan diatur oleh syariat kita, ya. Karena khuf ini pada kondisi ketika dia dipakai, dia menggantikan peran kaki. Dia menggantikan peran kaki. Sebagaimana kaki itu wajib untuk dibasuh ketika berwudu, maka kalau seorang memakai khuf, ini dia bisa menggantikan peran kaki. Karena itu, apabila kaki dibasuh, bagian yang dibasuh adalah semua bagian kaki hingga kedua mata kaki, maka syarat agar khuf tersebut boleh untuk kita usap adalah khuf tersebut menutupi hingga kedua mata kaki. Jadi sepatunya panjang begitu. Atau memakai kaos kaki. Umumnya kaos kaki kita melewati kedua mata kaki, kecuali kaos kaki di zaman sekarang, ya. Itu biasanya di bawah kedua mata kaki, itu nggak bisa diusap, berarti nggak bisa diusap karena dia tidak menutupi hingga kedua mata kaki. Kecuali kalau kaos kaki tersebut melewati kedua mata kaki hingga betis kita misalnya, maka boleh kita usap. Dan jabirah ini pembalut luka atau perban, ya, atau gips, ya, yang biasa dipakai di zaman sekarang. Berkata penulis rahimahullah, fa in kana 'ala al-khuffani wa nahwuhuma masaha 'alaihima insya'a. Apabila pada kedua kakinya terdapat dua khuf, yaitu khuf kanan dan khuf kiri, atau yang semisal dengan itu, masaha 'alaihima insya'a, maka boleh dia mengusap jika dia ingin. Ya, boleh dia mengusap jika dia ingin. Artinya ketika dia berwudu, ketika sampai pada anggota wudu kaki, dia tidak perlu melepas sepatunya tersebut atau kaos kakinya tersebut. Bisa.
cukup dia mengusapnya. Cukup dia mengusapnya. Nanti akan dijelaskan di akhir pembahasan tentang bagaimana cara mengusap khuf tersebut. Jadi boleh dia usap sebagai ganti dari mencuci kaki. Jadi dia dihadapkan pada dua opsi, terserah mana yang mau dia pilih. Dia lepas sepatunya atau kaos kakinya lalu dia basuh seperti berwudu biasanya, atau dia gantikan dengan cara mengusap. Dengan cara mengusap. Yauman wa lailatan lil muqimi wa salatata ayyamin bilayalihinna lil musafiri. Ya. Jangka waktu boleh mengusap adalah sehari semalam bagi orang yang sedang mukim, artinya dia tinggal di negerinya, dia tinggal di tempatnya, dan 3 hari 3 malam bagi seorang musafir, orang yang melakukan perjalanan jauh keluar dari kotanya, keluar dari daerahnya ataupun negerinya, maka dia memiliki jatah jangka waktu mengusap selama 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam. Sekarang pertanyaannya, kapan waktu mengusap itu mulai terhitung? Ya. Ini para ulama berbeda pendapat ini. Ada yang mengatakan sejak dia hadas, ya. Ada yang mengatakan sejak pertama kali dia mengusap. Dan ada pendapat lainnya. Ini kedengaran atau enggak? Kedengaran ya? Apa? Ada ini kan? Ada speakernya kan? Oh ada ya. Mudah-mudahan kedengaran. Baik. Dan yang dirojihkan atau dikuatkan oleh banyak ulama bahwasanya jangka waktu tersebut bermula sejak dia mengusap pertama kali. Saya misalkan misalkan namanya Ahmad misalnya. Ahmad ini dia berwudu, ya, berwudu, ya, ketika ingin sholat subuh, misalnya jam 4, dia berwudu jam 4, ya, berwudu jam 4. Kemudian dia memakai khuf atau kaos kaki, ya, atau kaos kaki. Ini jam 4 ya, jam 4 subuh. Dia berwudu, ya, kemudian memakai khuf atau kaos kaki. Kemudian setelah matahari terbit, ya, kemudian dia hadas, wudunya batal jam 6 misalnya, jam 6 pagi. Lalu dia berwudu kembali, ini dia nggak lepas ini khufnya, dia pasang terus. Kita andaikan ini berada pada musim dingin, ya, sehingga dia malas atau enggan untuk melepas khuf atau kaos kakinya. Kemudian dia berwudu dan mengusap khufnya. Jadi ketika dia berwudu, dia sudah mulai mengusap khufnya tuh. Ketika mau sholat zuhur, berarti jam 12. Nah, untuk sholat berikutnya, dia tidak mengapa tidak melepaskan khufnya, dan setiap berwudu dia mengusap khufnya dalam jangka waktu 1 hari 1 malam ketika dia mukim. Berarti terhitung dari jam berapa? Jam 4, jam 6 atau jam 12? Jam 12. Jam 12. Berarti selama dalam jangka waktu sehari jam 12 siang itu sampai jam 12 siang berikutnya itu dia boleh mengusap terus. Ya, dia boleh mengusap terus. Misalnya apa? Ini kan jam 12 mulai mengusap ya, jam 12 siang. Pas sholat asarnya dia batal lagi, dia berwudu lagi. Nah, maka boleh dia ketika mengusap sampai di anggota wudu kaki dia usap, boleh. Nanti malam batal ya. Besoknya juga, besok pagi, ya. Sebelum jam 12 dia masih boleh mengusap, berwudu dengan cara mengusap kaki. Tapi kalau sudah lewat jam 12, ketika dia batal lalu ingin berwudu lagi, dia sudah tidak boleh mengusap lagi, ya. Karena jangka waktu dia boleh mengusap hanya terbatas 24 jam.
Nah demikian pula untuk musafir 3 hari 3 malam. Paham ini? Paham ya? Jadi dia punya jatah mengusap selama 24 jam sejak dia mengusap pertama kali. Jadi kalau kasus yang tadi di jam 12 siang pertama kali mengusap, dia boleh sampai besoknya lagi jam 12 siang untuk mengusap tatkala dia berwudu. Tatkala dia berwudu. Baik. Ya, jadi seperti itu ya, jangka waktu bisa mengusap khuf. Jadi ada jangka waktunya, ada jangka waktunya. Selama dia tidak lepas khufnya, selama dia tidak lepas khufnya. Kemudian beliau menyebutkan beberapa syarat supaya ketentuan ini berlaku, ya, ketentuan ini berlaku. Dikatakan oleh penulis bisyarti ayal basahuma ala taharatin. Dengan syarat dia memakai kedua khuf tersebut dalam keadaan suci. Ya. Jadi sebelum dia pakai dia sudah berwudu. Ya, dia sudah berwudu. Dia pakai khufnya dalam keadaan suci, tidak berhadas kecil maupun hadas besar. Kalau dia batal kemudian berwudu maka boleh pakai khuf. Yang penting dia tidak lepas khufnya tersebut. Ya. Dan dia sebelumnya sudah memakai khufnya dalam keadaan suci. Mereka kalau mau ingin mengamalkan syariat ini, misalnya nanti ingin mengusap khuf, ya, tidak ingin melepas kaos kakinya misalnya, maka pakai kaos kaki tersebut dalam keadaan sudah berwudu. Ya, dalam keadaan sudah berwudu. Ya. Tapi jarang kita amalkan ini ya, karena kalau pakai kaos kaki nanti kaos kakinya basah. Kalau ini. Tapi kalau misalnya di hotel itu bisa kan? Biasanya kita wudunya kan di wastafel. Wastafel itu kita nggak usah angkat kakinya. Kan gitu, ini bermanfaat jika kita di hotel bintang 5 misalnya, yang segalanya itu tidak pakai keran. Ya. Nah misalnya di wastafel atau di pesawat. Nah ini di pesawat bagus. Di pesawat ya, kita ke toilet gitu, terus kita buang air, kita siram, tidak ada keran untuk berwudu, kita berwudu di wastafel. Ketika tiba anggota wudu kaki, nah kita tinggal usap saja. Dengan syarat sebelum kita naik pesawat kita berwudu dulu dalam keadaan suci, kemudian baru kita pakai khuf kita, sepatu kita. Jadi ketika berwudu kita tidak usah lepas sepatu, ya. Atau kaos kaki, gitu. Itu syarat yang pertama. Khufnya tersebut dipakai dalam keadaan suci. Kemudian wala yamsahuhuma illa bil hadatsin asghar. Dia tidak mengusap khufnya kecuali karena hadas kecil saja. Artinya ketika dia berwudu untuk menghilangkan hadas kecil. Kalau seandainya dia dia tidur kemudian mimpi basah, maka batal. Dia nggak boleh dia mengusap khuf, dia harus lepas khufnya lalu mandi. Gitu. Yang boleh mengusap khuf ketika dia ingin berwudu setelah dia hadas kecil saja. Paham ini? Adapun kalau dia hadas besar, maka mengusap khuf tidak berlaku. Misalnya dia hadas besar, mimpi basah misalnya, ya bangun, bangun dalam keadaan junub, ya hadas akbar. Kemudian dia ingin mandi, untuk kaki diusap tidak, ya. Harus dilepas kaos kakinya, kemudian dia mandi. Jadi khusus hadas kecil saja, ya, di mana mengusap khuf itu disyariatkan. Dalilnya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Anas radhiyallahu anhu marfu'an, Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza tawadda'a ahadukum wa labisa khuffaihi." Apabila salah seorang di antara kalian berwudu lalu memakai khufnya. Nah ini syaratnya, berarti berwudu dulu baru memakai khuf. Wal yusalli bihima, maka silakan sholat dengan memakai kaos kaki tersebut. Ya, jadi kita jangan heran ya kalau misalnya ada orang yang sholat memakai kaos kaki,
bahkan sepatu, nggak masalah, nggak masalah, nggak harus kaki ayam, nggak harus telanjang kaki kita sholatnya, nggak masalah. Pakai kaos kaki, ya, pakai sepatu misalnya, sholat di hutan pakai sepatu misalnya, nggak masalah. Yang penting sebelum dipakai itu sudah berwudu. Wal yamsah alaihima thumma la yaqlahuma insya'a. Ya. Kemudian silakan dia usap ketika dia berwudu, lalu dia tidak usah lepaskan. Enggak masalah. Insya'a apabila dia ingin. Illa min janabatin, kecuali kalau dia junub. Artinya kalau dia hadas besar, semisal junub, maka dia harus melepasnya ketika dia ingin mandi. Gak bisa cukup ya mandi sebagian tubuh, lalu untuk kaki khusus diusap, nggak bisa. Ya, itu hanya berlaku wudu saja, hadas kecil saja. Kemudian berikutnya berkata penulis, fa in kana ala a'dha'i wudu'ihi jabiratun ala kasrin. Ini masuk pembahasan untuk perban. Untuk perban. Kalau ya di sebagian anggota wudunya tersebut ada perban karena patah misalnya atau terluka, ya. Ada perban jadi ada tips itu dibalut. Misalnya di bagian lengan bawah ini kan anggota wudu ya, dia harus kena air ketika berwudu. Qadarullah terjadi kecelakaan, ada misalnya jatuh motor, kemudian terluka atau patah misalnya, kemudian digips, kasih kayu, kemudian dibalut. Nah, apa yang kita lakukan? Ya, apakah kita spontan? Apakah kita tayamum atau tidak? Ya tidak. Ya tidak. Kita tetap berwudu. Nanti juga bisa. Ya. Au dawaun ala jurhin, atau ada obat di atas luka. Ya, biasanya kan kalau kita luka itu dikasih salep ya, atau betadin misalnya, atau yang lain. Wa yadurruhul ghuslu, dan bisa memudaratkannya apabila dicuci. Ya, misalnya perbannya tersebut dicuci, berwudu seperti biasa, nanti kan airnya menyerap masuk. Atau lukanya terbuka tapi diolesi dengan obat. Nah, itu kan bisa mudarat juga ketika terkena air. Nah, kalau luka itu semakin basah dibiarkan lembab, itu bisa jadi ya terlambat sembuh. Ya, terlambat sembuh. Maka inilah kebijaksanaan syariat Islam untuk hal-hal seperti itu juga ada aturannya, masya Allah. Ya. Maka apa kata penulis? Ketika kita berada dalam keadaan demikian, kita terluka, lalu kita olesi dengan obat misalnya yang tidak boleh terkena air, atau dibalut dengan suatu perban atau kain tertentu, atau endiplas, hansaplas, misalnya, itu nggak boleh dibuka misalnya. Ya. Maka masahahu bilma'in, maka dia usap juga dengan air. Ya, dia usap juga dengan air. Fil hadatsil akbari wal asghari hatta yadra. Bedanya dengan mengusap khuf, kalau mengusap perban ini boleh untuk keadaan hadas besar dan hadas kecil. Ya. Jadi gitu, ya. Jadi misalnya kita berwudu, ya, kita berwudu, maka boleh kita usap ketika sampai pada anggota tangan misalnya. Ketika kita berwudu, kita ambil air saja diusap, gitu ya. Atau ketika kita mandi, maka kita mandi sebagian, bagian ini kita usap dengan air. Atau luka, ya, maka diusap dengan air sedikit saja, dibasuh, nanti telat sembuhnya. Gitu. Kapan waktunya? Apakah sehari semalam, atau 3 hari 3 malam, atau sampai keluar dari rumah sakit, atau gimana? Tidak, sampai sembuh. Ya, jadi dia boleh terus mengusap selama korbannya masih ada di situ, dia boleh usap terus. Ya. Jadi nggak usah khawatir, ini gimana ini? Saya terluka, ya nggak, tinggal wudu, tinggal diusap. Kemudian itu ketika sampai di anggota wudu tersebut. Nah,
Wasifatu masmil khuffain, berikutnya tata cara mengusap khuf. Ya, khuf tadi atau kaos kaki atau yang semisal dengan itu, ayam saha aktsara ghajirihima. Dia mengusap sebagian besar bagian atas kaki. Gitu. Ya. Jadi cara mengusap khuf itu dia ini anggap kaki ya. Ya, ini tangan ya. Dia basahi, sama seperti mengusap rambut, itu kan ada tangannya masih basah, itu masih ada air di tangan. Lalu dia usap gini aja, nggak usah diginiin, usap saja. Ya, karena yang namanya mengusap, yang penting mayoritasnya terkena. Gitu. Sebagaimana ketika kita mengusap kepala dari depan sampai belakang, itu ya kadang kita, oh ini ujung ini belum, dah. Yang penting kena semua mayoritasnya, sama seperti kaki ini aja. Nah, gitu. Ketika kita pakai sepatu atau kaos kaki, beginiin aja. Nanti kalau dibasuh ya itu sama saja membasah kaos kaki. Ya. Ini keinginannya ini pakai kaos kaki, tapi kaos kaki juga nggak basah. Ya, cuman kan kena sedikit air kan nanti udah basah begitu. Cuman sedikit aja kena airnya. Kalau membahasnya daripada kaos kaki kita basah nanti basah di setiap. Ini tidak seperti itu. Jadi itu bukan mengusap semuanya, ya semua kaki diusap tidak, tapi bagian atasnya saja. Ya, karena itulah kata Ali bin Abi Thalib, ya, seandainya agama itu dibangun di atas akal, niscaya ketika mengusap khuf itu lebih lanjut kawan. Ya. Tetapi apa ajaran Nabi SAW yang diusap apa? Bagian atas. Ini menunjukkan agama itu tidak dibangun di atas akal. Kalau secara akal, yang kotor yang mana sih? Yang bawah kan? Harusnya yang bawah yang diusap, tapi ini malah di atas. Artinya syariat Islam itu dibangun di atas wajib, bukan dibangun di atas akal semata. Ya, bukan dibangun di atas akal semata. Itu kalau khuf. Wa amman jami'atu, adapun mengusap perban, fayamsahu ala jami'iha. Ini bedanya. Kalau mengusap perban itu diusap semua. Jadi kalau misalnya gipsnya itu dari pergelangan tangan sampai siku, ya, semua kena gitu karena gips dibalut, maka kita usap semua ini. Gitu. Usap semua. Bukan atasnya aja, tapi semuanya dia. Kalau kaki tadi cuma atasnya saja. Cuma atasnya saja. Kemudian intinya ada beberapa perbedaan antara mengusap khuf. Kesimpulan, perbedaan antara mengusap khuf dan mengusap jabirah, perban, ya. Yang pertama, mengusap khuf itu ikhtiar. Maksudnya berdasarkan pilihan sendiri. Mau usap boleh, mau enggak juga boleh. Gitu. Kalau misalnya lagi malas buka kaos kaki, silakan mengusap. Karena tadi dipakai dalam keadaan suci. Kalau jabirah itu cuman ikhtiaran saja. Apa namanya? Dalam keadaan terpaksa, ya. Kita terpaksa mengusap karena kalau dilepas ya nggak bisa, sakit kita. Ya, sakit. Perbedaan yang kedua, mengusap khuf itu ada jangka waktu tertentu, ya. Sehari bagi yang mukim, bagi musafir yang sedang melakukan perjalanan keluar kota misalnya, itu punya jangka waktu 3 hari 3 malam. Adapun perban itu tidak ada jangka waktu. Dia boleh mengusap sampai dia sembuh. Gitu. Dia boleh mengusap sampai dia sembuh. Kalau misalnya gipsnya ada di tangannya tersebut selama sebulan, ya tidak. Jangka waktu sebulan dia bisa mengusap ketika dia berwudu, ketika dia mandi. Itu perbedaan yang kedua. Perbedaan yang ketiga, kalau mengusap khuf, apa tadi disyaratkan itu harus suci dulu baru dipakai khufnya. Jadi sebelum memakai khuf atau kaos kaki harus berwudu dulu. Kalau jabirah, kalau perban ya tidak. Namanya kecelakaan tidak ada yang memprediksi, ya kan? Tadi sebelum diperban udah wudu dulu kan?
nggak berwudu kita kan sakit, nggak bisa dibasuh. Jadi tidak disyaratkan sebelum diperban harus berwudu dulu lah. Gitu. Itu perbedaan yang ketiga. Yang keempat, kalau mengusap khuf itu hanya boleh jika hadas kecil saja. Kalau hadas besar mau tidak mau harus dilepas lalu mandi seperti biasa. Kalau korban boleh dalam keadaan hadas kecil, yaitu dengan berwudu kita usap. Boleh dalam keadaan hadas besar, yaitu ketika kita mandi kita usap bagian yang kena korban tersebut. Ya. Yang kelima, kalau mengusap khuf, ya, yang diusap adalah bagian atasnya saja. Jadi ini kesimpulannya, kalau jabirah perban semuanya diusap, gitu. Semuanya diusap. Ya, jadi ini solusi, ya, bagi yang menginginkan keadaan-keadaan atau menghadapi keadaan-keadaan demikian dia ada keringanan. Jadi tidak serta-merta kalau kita tidak bisa berwudu itu tayamum, tidak. Tapi kalau masih bisa berwudu, lantas ada bagian yang tidak bisa terkena air, ya maka kita usap semua. Kecuali memang sebuah penyakit yang mengharuskan tidak boleh kena air, ya maka ya pada saat itu tayamum, ya. Saya nggak tahu ya apa untuk mengenal sebuah penyakit. Ini kalau di daerah saya ada sebuah penyakit itu kalau kita kena daun. Kalau kita kena daun tersebut itu bentol-bentol seluruh badannya. Semua badan jadi kayak menular begitu, yang kena kaki nanti menular. Dan katanya semakin terkena air itu bentol-bentol tersebut semakin menjadi-jadi, nggak boleh kena air. Ya, saya pernah kena karena main di hutan. Itu bentol-bentol seluruh badan sampai 3 hari nggak boleh kena air. Sekalinya kena air semakin bentol-bentol. Teman saya pernah cerita karena dia nggak tahu tangannya, dia sebulan badannya bentol-bentol. Mandi soalnya, mandi. Padahal katanya nggak kena air, nggak boleh kena air. Nah, jadi pada keadaan-keadaan tersebut karena memang nggak boleh kena air, ya bagaimana lagi harus tayamum. Tapi kalau sebagian bisa kena air, sebagian yang lain tidak boleh karena luka atau yang semisal dengan itu, maka tidak langsung berpindah ke tayamum. Berwudu yang bisa diwudukan lalu diusap. Nanti kalau diusap pun juga tidak boleh baru tayamum. Diusap pun tidak bisa gitu. Tidak boleh. Pokoknya setitik air saja tidak boleh kena. Nah, itu mau tidak mau berarti harus tayamum. Kan ada juga ya yang nggak boleh kena air walaupun sedikit. Kalau ini ceritanya perban. Kalau perban keluarnya kena air sedikit kan dengan cair besar tidak apa-apa. Yang penting nggak tembus masuk. Seperti itu ya. Dan selesai pembahasan mengusap khuf dan jabirah. Masih ada waktu tersisa. Kita masuk pada bab berikutnya, yaitu bab nawaqidul wudu. Bab pembatal wudu. Nah, ini bersesuaian dengan pembahasan sebelumnya. Kita telah belajar mengenai tata cara wudu, ya, tata cara wudu dan mengusap khuf. Maka berikutnya kita bahas tentang pembatal wudu. Jadi ketika kita menjumpai keadaan tersebut, maka wudu kita batal. Dikatakan oleh penulis rahimahullahu taala, wahiyal khariju minas sabilain. Ya. Pembatal wudu yang pertama adalah sesuatu yang keluar dari 2 jalan. Ya, 2 jalan itu kubur dan dubur, ya, sudah dipahami, jalan depan dan jalan belakang. Mutlakon, apapun itu, ya, apapun itu, dan bagaimanapun itu. Pokoknya kalau ada yang keluar dari 2 jalan tersebut, maka wudunya batal. Baik itu keluarnya sedikit atau banyak. Baik itu keluarnya suatu zat yang memang biasa keluar, ya, seperti air kencing, kemudian kotoran, atau bukan sesuatu yang biasa keluar, tiba-tiba keluar kerikil, misal entah apa yang terjadi, keluar kerikil, mungkin makan kerikil, mungkin ya.
Kalau saya pernah di masa kecil saya pernah koin. Ternyata koin itu bisa keluar juga. Alhamdulillah ya. Atau misalnya kelereng misalnya keluar, entah gimana caranya dia juga melalui alur pencernaan masuk usus besar, usus 12 jari dan seterusnya keluar. Maka ini juga batal wudunya, ya, batal. Atau cacingan misalnya, cacingnya keluar, batal wudunya, ya, batal. Baik itu yang keluar suci, yaitu kayak batu tadi, ataupun najis, ya, ataupun najis seperti air kencing, ya, kotoran, maka itu membatalkan wudu. Pokoknya apa yang keluar dari dua jalan itu batal wudunya, termasuk darah. Misalnya ada darah keluar juga batal wudunya. Wajabul katsir wa nahwu. Yang kedua, ya. Ini perlu ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Au jaa ahadum minkum minal ghaib aw lamastumun nisa." Ini hal-hal yang membatalkan wudu apabila ya kalian buang air atau menyentuh atau berhubungan dengan perempuan, maka batal wudunya. Dan banyak dalil-dalil yang menunjukkan akan batalnya apabila keluar dari dua jalan ini. Keluar angin, angin saja batal, apalagi ya gas saja batal, apalagi sesuatu yang padat bercair, ya. Baik. Tapi ingat ya, itu kalau keluar, kalau masih tertahan di mulut tidak batal. Misalnya kan kotoran itu sudah ada di dalam. Ini gimana? Ini batal apa enggak? Kotoran itu sudah terbentuk misalnya, mohon maaf ya, terbentuk, tapi belum keluar, ya enggak batal. Namanya batal ketika sudah keluar, ya. Selama masih di dalam, belum melewati batasnya, maka belum batal. Kalau misalnya kebelet begitu, ya enggak batal selama enggak ada yang keluar berupa padat, ya, misalnya, atau liquid, misalnya cair atau gas. Selama enggak ada yang keluar, aman. Yang kedua, wadamul katsir wa nahwu, darah yang banyak atau yang semisal dengan itu. Ya, misalnya mimisan, misalnya. Atau yang semisal, misalnya muntah atau keluar nanah, ya. Keluar nanah. Tapi ini salah satu pendapat, ya. Pendapat yang dikuatkan oleh banyak ulama, hal tersebut tidak membatalkan wudu. Jadi kalau misalnya kita terluka, keluar darah misalnya, ataukah kita mimisan atau muntah, ya, atau ada nanah yang keluar, itu tidak membatalkan wudu, ya. Berdasarkan pendapat yang dikuatkan oleh banyak ulama. Dan penulis sendiri Syekh As-Sa'di ini menguatkan pendapat darah yang keluar dari tubuh itu tidak membatalkan wudu, sebagaimana di kitab-kitabnya yang lain, ya. Kalau di kitab ini, ya, ini kitab yang lebih lama daripada kitab-kitab yang baru. Kitab-kitab yang baru mengatakan, ya, bahwasanya hal tersebut tidak membatalkan wudu. Kemudian berikutnya, ya, wa zawalul aqli binaumin aw ghairihi. Hilangnya akal karena tidur atau yang semisal dengan itu. Ya, jadi kalau tidur itu membatalkan wudu, ya. Dan yang semisal dengan itu yang hilang akalnya, ya. Kalau orang tidur kan akalnya hilang, ya, hilang sementara. Demikian pula keadaan-keadaan seperti mabuk. Ini mabuk, wudunya batal. Atau pingsan, wudunya batal. Ya, wudunya batal. Adapun kalau tidur microsleep, gitu ya. Kalau microsleep itu tidak batal wudunya. Kalau microsleep tidak batal wudunya.
sebagian ulama memberikan dhabit atau standar. Pokoknya selama dia sadar, ya tidur kecil, selama dia sadar, seandainya dia seandainya dia kentut, dia sadar, berarti itu masih microsleep yang tidak membatalkan wudu. Ya. Tapi tetap batal wudunya karena dia kentut. Jadi itu gambarannya. Misalnya ketika kita ini keadaan yang sering menghampiri kita, ya tanpa terkecuali, ya, yaitu ketika khutbah Jumat. Nah itu biasanya ya sebagian besar dari kita itu microsleep, gitu. Tapi ada yang tidur beneran, ada. Soalnya kedengaran suara-suara yang khas, ya, itu tidur beneran. Ya. Oh biasanya kalau khutbah Jumat itu, kalau kita tidur ringan itu biasanya kita samar-samar masih dengar suara khatib. Ya. Hanya satu yang terbebas dari penyakit ini, khatibnya saja. Jadi kalau antum gimana tips supaya tidak ngantuk ketika Jumatan jadi khatib? Insya Allah tidak ngantuk. Ini terbukti karena saya juga jadi khatib, itu nggak pernah ngantuk insya Allah. Menguap pun juga tidak, alhamdulillah. Ya saya menguapnya itu sebelum naik isbat, ya. Sama setelah turun. Kalau di atas itu wah nggak ngantuk. Ya jadi kalau khatib naik itu entah kenapa kita sering ngantuk ya. Nanti ketika komat tiba-tiba segar. Subhanallah, itu gangguan setan akhirnya. Nah, minum kopi dulu sebelum Jumatan. Baik, maka ya tidur yang ringan itu yang belum hilang kesadaran kita secara penuh itu tidak membatalkan wudu. Berdasarkan hadis dari Rasulullah SAW, kana ashabu Rasulullah SAW yanamuna thumma yusalluna wa la yatawadda'un. Para sahabat Rasulullah SAW itu pernah biasa tidur lalu sholat tanpa berwudu. Maksudnya tidur di sini tidur ringan. Jadi kita kompromikan dengan hadis-hadis yang lain, maksudnya di sini tidur ringan, tidur yang tidak benar-benar menghilangkan akal kita secara penuh. Kemudian yang keempat, aklu lahmil jazur, makan daging unta. Ya, makan daging unta. Jadi makan daging unta ini membatalkan wudu. Ya. Berdasarkan hadis di mana seorang laki-laki pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Atawaddau min luhumil ghanam?" Apakah aku berwudu karena makan daging kambing? Nabi berkata, kalau engkau ingin wudu ya silakan. Kalau engkau tidak ingin ya silakan juga. Kemudian dia berkata lagi, "Atawaddau min luhumil ibil?" Apakah aku berwudu kalau makan daging unta? Kemudian Nabi mengatakan, "Na'am, fatawaddau min luhumil ibil." Maka iya, berwudulah ketika makan daging unta. Ya, jadi kalau makan daging unta itu membatalkan wudu. Mau makan dagingnya, ya, cekernya, ya, terus jeroan, itu semuanya membatalkan wudu. Selama itu masih bagian dari unta. Kemudian berikutnya, masul mar'ati bisyahwati. Yang ke-5, menyentuh wanita dengan syahwat. Ya. Ini perkataan penulis di sini kita bacakan. Menyentuh wanita dengan syahwat. Jadi ada dua, ya, hal di sini. Menyentuhnya tanpa penghalang, jadi menyentuh langsung dengan syahwat. Ya, ada perasaan syahwat ketika menyentuhnya, bukan sekedar menyentuh. Kalau sekedar menyentuh, bahkan menurut pendapat yang ada di buku ini itu juga tidak batal. Yang membatalkan adalah ketika menyentuhnya tanpa pembatas dan menyentuhnya disertai perasaan syahwat, gitu. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Aula masmun nisa," ataukah ketika kalian menyentuh perempuan, gitu. Namun pendapat yang dikuatkan oleh banyak ulama, menyentuh perempuan itu tidak membatalkan wudu.
dia tidak membatalkan wudu, baik itu disertai syahwat ataupun tidak. Adapun dalil yang mengatakan aulamastumun nisa, menyentuh perempuan itu bukan menyentuh secara hakiki, tapi itu ungkapan yang digunakan oleh Al-Quran. Menyentuh di situ maksudnya dalam tanda petik gitu, yaitu berhubungan intim dengan wanita, itu yang membatalkan wudu. Adapun menyentuh itu tidak membatalkan wudu. Ya. Karena Nabi SAW itu biasa mencium istri-istrinya sebelum sholat dan tidak berwudu. Mencium itu insya Allah ada syahwatnya. Ya. Bagi seorang suami kepada istrinya, maka ini menunjukkan bahwasanya hal tersebut tidak membatalkan wudu. Adapun dalil yang mengatakan tadi itu menyentuh wanita itu tadi dibawa ke makna yang lain, yaitu menyentuh dalam tanda kutip, yaitu bercampur dengan wanita. Jadi tidak membatalkan wudu. Kalau kita dulu masa kecil pas saya TPA itu main-mainnya itu saya sentuh kamu, ya wudunya batal. Biasanya kayak gitu, berat gak batal ternyata. Ya tapi sekali lagi ini perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada pun mazhab Syafi'iyah itu membatalkan wudu. Kita tidak terlalu jauh melebar tentang istidlal atau metode menyimpulkan dalil dan istinbatnya, karena ini agak berat ya. Jadi kita simpulkan saja menurut pendapat yang diambil oleh kebanyakan para ulama kontemporer, dan yang kami nilai juga lebih dekat kepada pendapat yang benar. Berikutnya wamasul farji, menyentuh kemaluan. Menyentuh kemaluan baik kubul atau zakar ataupun dubur. Dan menyentuhnya di bagian itu saja ya. Kalau di bagian sekitarnya enggak. Mohon maaf. Misalnya menyentuh testis misalnya, tidak membatalkan wudu. Kemudian menyentuh di sekitar dubur, itu tidak membatalkan wudu. Bagi yang menganggap menyentuh kemaluan itu membatalkan wudu. Adapun yang dikuatkan oleh para ulama kontemporer, kebanyakan para ulama, sekali lagi itu tidak membatalkan wudu. Menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudu. Dengan banyak dalil-dalil. Memang ada dalil yang mengatakan man massa dzakarahu falyatawaddo. Barang siapa yang menyentuh zakarnya, maka hendaknya dia berwudu. Para ulama membawa makna hadis ini kepada makna disunnahkan berwudu ketika menyentuh kemaluan, tetapi tidak membatalkan wudu ya. Jadi kalau misalnya setelah berwudu dia suci, kemudian dia menyentuh kemaluan, maka disunnahkan untuk berwudu lagi. Tetapi tidak batal wudunya. Kalau dia sedang tidak ingin berwudu tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Namun disunnahkan dan dianjurkan untuk berwudu ketika menyentuh kemaluan. Kemudian wa taghsilul mayyit, yaitu memandikan mayit, jenazah. Baik itu jenazahnya anak kecil atau orang dewasa, ataukah laki-laki atau perempuan, maka orang yang memandikan, yang langsung memandikan, bukan yang menuang tapi yang memandikan, yang mengusap mayit tersebut, maka dia batal wudunya. Ini yang ada di buku. Adapun yang dirajihkan oleh banyak para ulama dan kami memilih pendapat tersebut, itu tidak batal. Sebagaimana menyentuh orang hidup tidak batal, menyentuh orang mati juga tidak batal. Kemudian yang ke-8, war-riddah, murtad, wa hiya tuhbitul a'mala kullaha. Yang mana murtad itu membatalkan seluruh amalan. Jadi kalau murtad itu semua amalan batal.
semua amalan batal, termasuk wudu. Berarti wudu juga batal. Ya. Maka kesimpulannya dari 8 pembatal yang disebutkan oleh penulis, ya, pembatal-pembatal yang dirojihkan oleh banyak para ulama dan yang kami pilih, intinya yang pertama adalah yang sesuatu yang keluar dari 2 jalan, apapun itu. Yang kedua, tidur, ya, tidur atau yang semisal dengan itu seperti pingsan atau mabuk. Yang ketiga, makan daging unta. Yang keempat, murtad. Nah, itu yang membatalkan wudu. Selainnya, ya, tidak membatalkan wudu. Kemudian penulis rahimahullah taala di ujung pembahasan bab ini membawakan 3 dalil. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Au jaa ahadun minkum minal ghaib aw lamastumun nisa." Atau ketika salah seorang di antara kalian mendatangi al-ghaib, yaitu buang air besar, ataukah menyentuh perempuan. Menyentuh di sini maksudnya mencampuri perempuan. Ini batal wudu, bukan hanya batal wudu, ya, tapi hadas akbar, harus mandi, bukan berwudu ini malah. Ya. Wasuilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ana tawaddau min luhumil ibil?" Apa kami perlu berwudu ketika makan daging unta? Maka Nabi mengatakan na'am, ya. Iya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa qala fil khuffain, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berkata tentang hadis yang berbicara tentang mengusap kedua khuf, walakin min gha'itin wa bawlin wa naumin, ya. Ya. Boleh ketika mengusap ketika batal karena ghaib, buang air besar, wa baul, buang air kecil, dan wanau, dan tidur. Ya, artinya wudu tersebut batal, ya, ketika buang air besar, buang air kecil, dan tidur. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasai, At-Tirmidzi, dan disahihkan oleh At-Tirmidzi. Maka dengan itu selesailah pembahasan tentang pembatalan wudu. Insyaallah berikutnya kita akan belajar tentang tata cara mandi wajib dan hal-hal yang menyebabkan kita wajib untuk mandi wajib tersebut. Insyaallah bismillah taala akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Allahumma alimna ma yanfa'una wa fa'alna ma 'allamtana wa zidna ilma. Kalau ada yang ingin ditanyakan di sisa waktu, apabila masih diizinkan oleh panitia, dipersilakan. Baik, mungkin bagi teman-teman yang ingin bertanya, kita kasih untuk 1 pertanyaan saja. Yang silakan kalau mau bertanya. Tidak ada? Oke, berarti insya Allah sudah paham semua ya. Kalau mau ditanya sama Ustaz, dites. Oke, insya Allah kalau tidak ada pertanyaan, mungkin bisa kita akhiri saja kajian kali ini. Semoga bermanfaat apa yang sudah kita pelajari. Kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustaz kami yang telah menyampaikan materi yang insya Allah bermanfaat untuk kita sehari-hari, ya, terutama masalah wudu dan pembatal wudu.